Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naili Intan Jumala dengan nomor NIM 1912C2008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang global warming di Afrika. Yang pertama ada pengertian global warming. Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 kurang lebih 0,18 derajat atau sekitar 1,3 kurang lebih 0,32 derajat Fahrenheit selama 100 tahun terakhir. Intergovernmental Panel of Climate Change atau IPCC menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Penyebab global warming yang pertama ada efek umpan balik. Penyebab pemanasan global juga dipengaruhi oleh berbagai proses umpan balik yang dihasilkannya. Sebagai contoh adalah pada penguapan air. Pada kasus pemanasan akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca seperti CO2, pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyaknya air yang menguap ke atmosfer. Karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca, pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah uap air di udara sampai tercapainya suatu kesetimbangan konsentrasi uap air. Efek rumah kaca yang dihasilkan lebih besar dibandingkan oleh akibat gas CO2 sendiri. Yang kedua, ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah segala sumber energi yang terdapat di bumi yang berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini tiba di permukaan bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi inframerah gelombang panjang keluar angkasa. Namun, sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca yang diantara lain adalah uap air, karbon dioksida, dan gas metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi, dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini terjadi terus-menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Global warming di Afrika. Afrika telah lama diperkirakan akan terpengaruh oleh perubahan iklim. Lahan pertaniannya sudah rawan kekeringan. Banyak kota besar yang berada di pesisir pantai dan kemiskinan yang meluas membuat orang lebih sulit beradaptasi dan menghasilkan tata kota yang tidak sesuai dengan prinsip kelangsungan lingkungan hidup. Global warming di Afrika. Afrika sendiri adalah benua terbesar kedua di dunia, dihuni oleh hampir 1 miliar orang. Karena interaksi perubahan iklim dengan tekanan lain di Afrika seperti kemiskinan yang meluas, pertumbuhan penduduk, sindrom imunodefisiensi yang didapat dari AIDS, dan pengembalaan berlebihan serta kerusakan ekosistem lainnya, benua ini dianggap sebagai benua yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Dampak yang diproyeksikan dari perubahan iklim di Afrika termasuk hilangnya keanekaragaman hayati seperti kepunahan spesies hewan dan tumbuhan, berkurangnya pertanian dengan meningkatnya kelaparan, meningkatnya penyakit, migrasi paksa populasi, dan banyaknya lagi. Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO mengatakan bahwa perubahan fenomena alam tersebut telah membuat gletser di pegunungan Afrika mencair dan mengancam jutaan orang. Mengutip Reuters, Badan PBB itu mengatakan bahwa gletser Timur Afrika diperkirakan akan lenyap dalam 2 dekade
dan membuat 118 juta warga menghadapi kekeringan permanen. Kejadian ini juga akan mengurangi PDB benua itu sebesar 3%. Cara menanggulangi global warming di Afrika. Di Afrika, para ahli menyarankan bahwa pengurangan emisi gas rumah kaca di negara-negara industri dan berkembang, serta bantuan dalam mengurangi efek berbahaya dari perubahan iklim, sangat penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang terjadi di Afrika. Afrika juga menyerukan pelaksanaan dana iklim hijau yang akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek di negara berkembang. Para delegasi KTT iklim diberitahu bahwa pertempuran melawan perubahan iklim dapat dimenangkan apabila lanskap kaya karbon di Afrika dilindungi untuk generasi yang mendatang. Upaya melindungi lanskap kaya karbon Afrika ini dianggap harus menjadi inti dari perjuangan iklim global yang terjadi di Afrika ini, dan dengan cara yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Afrika. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.